Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore, salam teman-teman semua dalam AA Multazam. AA Multazam. Oke, kita kembali lagi membahas TWK Hot. Langsung saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman agar video ini lebih bermanfaat. Soal nomor 6. Ini kenapa nomor 6? Kemarin kan kita ada PR ya teman-teman ya pada video sebelumnya. Jadi sebuah peraturan di Kabupaten X bertentangan dengan undang-undang sehingga dibatalkan oleh MA. Akibatnya Pemda harus segera mencabut perda tersebut dan menyusun ulang terkait regulasinya. Apa dampak pencabutan perda terhadap tata pemerintahan daerah dan kebijakan lingkungan di tingkat lokal? Ini dampak pencabutannya terhadap lingkungan lokal. Ini kita harus tahu tugas dari MA itu apa aja. Nanti kalian bisa search di Google tugas-tugas MA itu dan wewenangnya apa. Yang A, Pemda harus menyelesaikan perdanya sesuai dengan prinsip lingkungan hidup demi keadilan dan kemakmuran rakyat. Ini di tingkat lokal ini apa dampak pencabutannya? Ini tidak secara langsung ya teman-teman ya. Kemudian yang B, pembatalan perda oleh MA merupakan fungsi checks and balance. Checks and balance ini untuk pemerintah pusat. Kemudian yang C, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan daerah dengan perpu yang lebih tinggi sehingga tercipta keselarasan antara pusat dan daerah. Jadi ini ketika Pemda atau Pemprov membuat peraturan itu harus disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oke, ini disimpan dulu ya teman-teman ya. Kemudian yang D, pembatalan perda akan lebih mendorong ekonomi lokal daripada lingkungan hidup. Nah ini, ekonomi lokal ini tidak secara langsung ya teman-teman ya. Yang E, pembatalan perda oleh MA menunjukkan lemahnya peran daerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, soal nomor 1. Saat demonstrasi, sekelompok orang membakar bendera merah putih sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Sikap yang paling mencerminkan cinta tanah air. Ini ada demonstrasi yang membakar bendera merah putih. Merah putih adalah identitas nasional. Identitas, ini identitas ya. A, mengecam tindakan karena merusak simbol negara. Kalau mengecam enggak ya? Yang B, mengedepankan dialog agar aspirasi tersampaikan tanpa merusak simbol. Kita simpan. Melapor pelaku kepada aparat karena telah merusak simbol. Ini tidak langsung. Yang D, mengedukasi tentang pentingnya simbol negara. Mereka sebenarnya udah tahu ya, jadi tidak secara langsung. Yang E, mengajak masyarakat menanggapi protes dengan tenang dan bermartabat. Ini juga boleh kita simpan. Ini kayak gini Bu TWK. Disisakan dua opsi yang paling benar. Kita yang benar. Jadi kita harus memilih yang paling benar yang mana. Sikap yang paling mencerminkan cinta tanah air yaitu melakukan dialog. Karena ada kericuhan kita melakukan dialog. Jadi ada unsur demokrasi, aspirasi tersampaikan tanpa adanya merusak simbol negara. Jadi ini jawaban yang paling tepat. Oke, soal nomor 2. Di sebuah desa hidup dalam garis kemiskinan. Anak-anak tersebut sering putus sekolah karena tidak mampu membeli perlengkapan dan memberikan uang saku kepada anak-anak mereka. Pemerintah dan relawan akan membentuk sekolah rakyat agar anak-anak tidak putus sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 32 ayat 1. Bahwa 32 ayat 1 itu pemerintah itu
Apa gimana Bu? Bunyi pasal 32 ayat 1. Perilaku yang paling tepat untuk implementasi kondisi tersebut oleh generasi muda. Ini yang ditanyakan, implementasi oleh generasi muda. Oke, silahkan teman-teman menjawab jawabannya di kolom komentar. Oke, yang A, mengikuti kerja bakti sosial di desa tetangga. Ini ada kejadiannya di desa A, malah di kerja baktinya di desa tetangga. Berarti nggak langsung ya, nggak. Membagikan sembako kepada keluarga yang kurang mampu bersama Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan di desa. Kita simpan. Yang C, memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Ini nggak ada kaitannya. Menggalang dana untuk membelikan seragam dan alat tulis. Ini boleh juga. Yang E, menyumbang pembangunan jalan tol antar kota di desa tersebut. Jalan tolnya malah masyarakat nggak punya tempat tinggal ya. Jadi yang mana ini teman-teman ya? Implementasi kondisi tersebut pada generasi muda. Ini yang perlu digarisbawahi adalah Karang Taruna. Jadi ini yang paling tepat. Oke, selalu dua jawaban yang tersisa. Kita disuruh pilih yang paling benar. Soal nomor 3. Indonesia berhasil mendaftarkan angklung sebagai warisan budaya nasional di UNESCO. Meningkatkan citra bangsa dan meningkatkan hubungan internasional. Tindakan yang mencerminkan nasionalisme. Ini angklung sebagai budaya. Angklung itu sebagai budaya ya. Yang mencerminkan nasionalisme. A, memperkuat dasar kekuatan budaya sebagai dasar pembangunan. Ini enggak ada kaitannya dengan pembangunan. Yang B, memanfaatkan warisan leluhur untuk menunjukkan keunggulan bangsa. Ini keunggulan bangsa ini namanya chauvinisme, enggak boleh juga. Melindungi klaim budaya dari ancaman negara lain. Ini boleh agar budaya kita itu tidak diakui oleh negara lain. Yang D, mengoptimalkan identitas budaya sebagai instrumen diplomasi. Ini oke. Yang E, melestarikan budaya sebagai amanat konstitusi. Ini boleh juga. Jawabannya yang mana ini? Yang ditanya adalah nasionalisme. Kalau nasionalisme itu budaya sebagai identitas. Ya, sebagai instrumen diplomasi. Yang E, kenapa salah? Ini amanat konstitusi itu tidak ada dalam konteksnya. Yang C, kenapa salah? Ini tidak ada ancaman dari luar negeri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, soal nomor 4. Proses panjang perjuangan menuju kemerdekaan hingga berhasil mendirikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan diakui oleh negara internasional menunjukkan bahwa A, bela negara merupakan amanat pendiri bangsa. Oke, bela negara adalah ancaman. Tidak. Bela negara merupakan esensi yang hadir dalam nadir bangsa, warga negara. Oke. Yang D, bela negara merupakan proses mempersatukan keragaman. Keragaman itu tidak perlu disama-samakan. Ini tidak ya. Yang E, bela negara dapat merenggut kebebasan, apalagi yang ini enggak. Oke, ini bingung nih. Yang paling tepat ini yang mana? Coba kita lihat. Proses panjang perjuangan menuju kemerdekaan ini adalah para pendiri bangsa. Jadi jawabannya itu yang A. Jadi ini bingung antara B dan C. C tadi juga bagus ya teman-teman ya. Tapi ini dilihat dari sini adalah proses perjuangan bangsa. Oke, soal terakhir. Pernyataan yang sesuai. Kita langsung saja dibaca soal. Sila kedua, implementasi sila kedua. Yang A, mengutamakan kehormatan tanpa memandang status mereka. Oke. Memberikan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila ke-5. Menghormati dan menjunjung tinggi derajat pria dan wanita dalam semua aspek kehidupan tanpa membeda-bedakan kemanusiaan. Oke. Memberikan keputusan yang adil, keadilan sosial bagi seluruh itu adalah sila ke-5. Terlibat dalam misi internasional kemanusiaan. Jadi yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya yang A.
Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di deskripsi sudah saya cantumkan linknya ya teman-teman ya. Silahkan video-video saya sebelum-sebelumnya bisa diakses di linknya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.